Pengeluaran investasi atau investment expenditure adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk membeli barang-barang modal seperti mesin, bangunan pabrik, peralatan produksi, atau untuk menambah stok persediaan dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi di masa depan dan memperoleh keuntungan. Menurut M. Suparmoko, investasi adalah pengeluaran yang ditunjukkan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital atau capital stock yang terdiri dari pabrik, mesin, kantor, dan barang tahan lama lainnya yang dipakai dalam proses produksi. Pengeluaran investasi adalah salah satu komponen kunci dalam PDB (Produk Domestik Bruto) dan sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Salah satu teori yang menjelaskan pengeluaran investasi yaitu teori klasik atau neoklasik. Yang pertama, menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Yang kedua, investasi dipandang sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, tingkat bunga menjadi faktor penentu utama. Semakin rendah tingkat bunga, semakin tinggi minat investasi karena biaya pinjaman dana menjadi lebih kecil. Yang keempat, harapan keuntungan di masa depan juga menjadi pertimbangan penting. Pak, mohon maaf mengenai waktunya, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Jadi, menurut Bapak, apakah ada perubahan atau perbaikan signifikan di pasar ini berkat investasi yang dilakukan oleh pengelola pasar? Ya, ada. Tetap ada perbaikan. Utamanya masalah sampah ini. Karena sampah ini kan vital sekali. Utamanya di pasar ini kan pusat sampah di pasar itu sudah ya kan. Nah, sekarang dengan adanya pengaturan bagus, penempatan tempat sampah di pinggir pantai, jadi kita juga pedagang tidak merasa terganggu lagi oleh bau dan sampah tadi. Karena itu juga mengganggu juga pembeli ya itu. Ya. Jadi pertanyaan kedua mungkin fasilitas atau perbaikan apa yang paling Bapak Ibu rasakan manfaatnya dari investasi tersebut? Ya, alhamdulillah, artinya awalnya kita kan tempat kita ini kan dekat dengan tempat sampah, tapi dengan adanya penempatan tempat sampah tadi ini artinya di pinggir pantai ya sedikit membantu kita karena sudah tidak terganggu lagi masalah pembeli, masalah bau dan apanya kan. Kenyamanan berarti Pak? Ya, sudah kita merasa nyaman lah. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Bapak tentang upaya digitalisasi di pasar semisal kris? Jika ada, apakah Bapak mau menggunakannya? Ya, kita sudah menggunakan kris ya, kalau kita sudah menggunakan. Cuma kan sekarang orang banyak pakai itu toh. Nah, tapi kita pedagang di pasar ini kan lebih senangnya itu bayar tunai. Nah, beda kalau minimarket atau mall itu kan karena memang pengelolaannya ya serba digital, jadi memang harus pakai itu. Kalau kita ini kan biasanya pedagang pasar ini kan habis terima uang tunai begitu kan langsung dibelanjakan lagi. Saya kurang puas. Saya. Ya, mungkin itu saja pertanyaan saya. Saya. Terima kasih. Menurut Bapak, apakah ada perubahan atau perbaikan signifikan di pasar ini berkat investasi yang dilakukan oleh pengelola pasar? Sebenarnya tergantungnya itu bagi orang yang mempunyai omset sudah ada itu sertifikat. Kalau pelaku eceran seperti saya itu susah. Pertanyaan selanjutnya, fasilitas atau perbaikan apa yang paling Bapak rasakan manfaatnya dari investasi tersebut? Ya, Tidak ada selama saya pertanyaan ketiga itu bagaimana pendapat Bapak tentang upaya digitalisme di pasar ini, semisal ada QRIS
jika ada, apakah Bapak mau menggunakannya? Maksudnya itu apa? QRIS itu kayak pembayaran online. Melalui online. Pembayaran online. Tidak ada sih. Tidak ada. Pembayaran di sini. Tidak ada pembayaran. Online di sini. Kalau pembayaran online itu sudah hebat, sudah mendengar. Ini masih uang kecil, pembesar uang kecil. Oke.